subuh yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Ihsan SPD. Akhirnya Pak Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sudahnya kami ucapkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina as-siyam wa fihi unzila al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Ibu bapak hadirin jemaah salat subuh yang Allah muliakan. Segala puji bagi Allah, segala puji untuk Allah yang telah memberikan kita kenikmatan. Allah memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk hadir ke masjid yang mulia ini. Terlebih Allah memberikan kita kenikmatan iman dan Islam di dalam diri kita, sehingga kita masih bisa menikmati Ramadan sampai hari ini, dan nikmat itu menjadi sangat terasa karena tiba-tiba kita sudah memasuki Ramadan yang kelima. Padahal kemarin kita masih menunggu keputusan dari pemerintah tentang jatuhnya awal Ramadan. Tiba-tiba kita sudah masuk pada Ramadan kelima. Kita menikmati perjalanan Ramadan itu, nggak terasa. Sesuatu yang dinikmati biasanya berlangsung cepat. Apa contohnya? Contohnya liburan. Kita buat schedule akan berangkat liburan ke luar negeri. Liburan itu 5 hari, tapi gak terasa tiba-tiba rasanya sudah ingin pulang ke tanah air, karena kita nikmati. Berbeda dengan kalau kita tidak menikmatinya, rasanya lama sekali. Nah, di dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa penduduk neraka itu yang membuat dia merasa tersiksa itu bukan karena siksaannya saja, tapi khalidina fiha abada. Siksaan itu terus sepanjang masa, selama ibarat kita kalau dicubit kita sedikit, itu akan terasa sangat menyakitkan. Kalau cubatan itu seumur hidup, kalau nggak terasa terlalu kuat, tapi dicubit itu seumur hidup, menjadi sakit yang sangat terasa. Nah, Bapak Ibu hadirin jemaah salat subuh yang Allah, mudah-mudahan Ramadan kita ini kita rasakan terus sampai di akhir Ramadan. Hadirin yang mulia, kalau salat fardu itu diiringi oleh qobliyah dan ba'diyah, betul?
Demikian juga halnya dengan Ramadan itu, Pak. Ramadan itu diiringi dengan qabliyah dan ba'diyahnya. Mana dia Ustaz qabliyah Ramadan? Mana dia ba'diyah Ramadan? Qabliyah Ramadan itulah dia bulan Sya'ban, melatih kita sebelum masuk Ramadan, dan ba'diyahnya adalah Syawal, setelah kita selesai melaksanakan Ramadan, puasa Ramadan. Nah, di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa ibadah itu perlombaan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba engkau dalam kebaikan dan ibadah. Al-Baqarah 148. Nah, kalau satuan ibadah itu perlombaan, lalu bagaimana dengan satu musim yang di dalamnya penuh dengan ibadah? Bagaimana dengan satu bulan yang namanya Ramadan, di dalamnya banyak sekali varian ibadah? Maka tak heran sebagian orang mengatakan bahwa Ramadan itu olimpiadanya para ahli takwa, berlomba-lomba sebanyak mungkin ibadah yang ada di dalam bulan Ramadan. Apa yang kita pahami dari olimpiade, pertandingan, perlombaan itu? Seorang atlet olimpiade, katakanlah akan digelar dan dihelat pertandingan itu 18 Februari. Lalu seorang atlet dari awal Februari kerjanya cuma makan tidur, 18 datang ke stadion, kira-kira dapat medali nggak? Bisa? Nggak bisa. Kenapa? Dia tidak ada stretching, nggak ada warming, tidak ada TC, nggak ada latihan menentukan badan dan segala macam, karena kerjanya makan tidur. Gitu juga dengan kita orang. Maka nanti kita lihat orang-orang yang dia mengikuti perlombaan olimpiade itu atlet-atlet papan atas, atlet-atlet kelas dunia, khusus orang. Kalau atlet kelas kampung lalu kemudian mendaftar ke komite pertandingan, dikasih nggak? Boleh ikut? Nggak boleh. Karena ini olimpiade kelas dunia. Begitu juga dengan halnya Ramadan. Orang-orang terbaik yang dipanggil oleh Allah untuk ikut olimpiade Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Jadi karena ini atlet-atlet papan atas, lalu kita masuk Ramadan tanpa ada stretching, latihan, ya. Kita tanya diri kita atlet papan atas macam orang. Kita kira kita atlet papan atas sebentar, main masuk Ramadan begitu. Nah, itu. Maka itu hadirin yang Allah muliakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ibadah itu ibarat perlombaan. Nah, Ramadan kita diminta untuk selalu berada pada level teratas, bukan sehari 2 hari Pak, tapi sebulan. Dan frekuensinya diminta untuk terus naik, tidak boleh menurunkan tempo. Dari mulai awal Ramadan sampai terakhir. Dan klimaksnya adalah 10 terakhir daripada pelaksanaan bulan Ramadan. Dan ini banyak yang gagal. Kalau atlet
kelas-kelas kami tumbang. Kalau kita katakanlah perlombaannya yang kita ikuti adalah maraton, tanpa adanya warming up, melenturkan badan, tiba-tiba main lari saja, saya yakin kilometer kedua udah keram, nggak sanggup gitu. Apalagi sampai puluhan kilo. Maka diminta kita untuk benar dalam beribadah. Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan, Ramadan adalah madrasah, sekolah tempat di mana kita banyak belajar tentang hidup dan kehidupan, supaya kita punya wawasan, supaya kita tidak terjebak pada keuntungan sesaat lalu kemudian merugikan jangka panjang. Nah, kalau Ramadan itu dia sekolah, kurikulum apa yang diberikan, yang disajikan, yang dididik Ramadan kepada kita yang berpuasa? Pertama, Ramadan menjadikan kita menjadi orang yang sabar. Karena sekarang orang musim di zaman banyak pilihan, akibat persaingan hidup yang semakin tajam, lalu orang banyak kehilangan kesabaran. Nggak sabar, kepingin cepat kaya lalu nggak sabar, akhirnya mencuri. Kepingin mau hebat lalu nggak sabar. Semua hal-hal ditabrak semua. Tidak. Karena itu Ramadan mendidik kita menjadi orang-orang yang sabar. Biar lapar melilit perut, biar haus mencekik tenggorokan. Kalau maghrib belum datang, jangan ambil makanan, jangan sentuh minuman, sabar. Karena dengan disikapi, karena dengan kita memiliki sifat sabar, hati kita bisa terdidik. Ibadah itu Ramadan itu beda dengan ibadah yang lain. Kenapa demikian Ustaz? Ramadan dari mulai kita sahur, Allah memberikan kita pahala. Kalau sholat harus selesai dulu pelaksanaannya baru dikasih. Kalau puasa ini beda. Sahur kita tadi. Apa sahur itu? Waktu-waktu mau mendekat ke subuh, waktu-waktu berkah. Maka Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk tidak melewati waktu sahur. Dan sahur Nabi SAW itu hanya sekedar 20 ayat kita baca dalam Al-Quran. Tapi ayat bukan terlalu ayat-ayat yang pendek, sekitar 10 menit. Kalau kita sekarang sahur itu kadang-kadang tidak kuat, dia kadang dia, karena sahur itu waktu yang paling berkah antara sahur dan waktu subuh. Karena itu Rasulullah SAW menyusun jadwal itu, jadwal adzan itu 2 orang muadzin. Yang pertama muazzinnya Abdullah bin Umi Maktum. Yang kedua Bilal bin Rabah. Kata Nabi, kalau kalian mendengar adzan pertama yang dikumandangkan oleh Abdullah bin Umi Maktum, itu masuknya waktu sahur. Maka di beberapa masjid di Kota Banda Aceh, di luar Aceh, itu adzannya ada yang 2 betul, menandakan masuknya waktu sahur. Dan kalau kalian mendengar Bilal mengumandangkan adzan, itu masuknya waktu subuh. Maka kata Nabi, jangan kalian lewatkan waktu-waktu berkah itu, waktu masuk subuh. Nah, kenapa di waktu subuh itu istighfarnya orang-orang soleh itu
yang paling baik di waktu subuh. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang saleh itu mereka beristighfarnya di waktu subuh, karena istighfar terbaik waktu subuh. Kita tak beristighfar waktu subuh. Dan bacaan Al-Quran terindah yang paling baik di waktu subuh. Makanan yang kita makan paling baik di antara waktu-waktu itu, waktu subuh, itulah sahur. Maka hadirin di sidang jamaah subuh yang Allah muliakan, Ramadan itu menjadi beda dengan ibadah yang lain. Waktu sahur kita diberikan Allah nilai status. Sampai akhirnya kita membatalkan puasa kita karena masuk waktu maghrib, nilai yang 100 tadi, kira-kira dia istiqomah tidak? Atau jangan-jangan nilai itu sudah habis, Pak? Gak ada lagi nilai itu. Artinya bagaimana, Ustaz? Kata Nabi SAW, ini hadis kita bahkan hafal. Familiar ayat hadis. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Banyak umatku nanti, kata Rasulullah, yang mereka puasa tapi hanya sekedar menahan-nahan lapar saja, gak minum. Jam 8 habis sahur, jam 8 udah mulai ngosip 100 kurang jadi 80. Siang nanti main HP 2 jam. Siapa yang bisa menjamin bahwa HP itu ketika kita scroll ke atas terus banyak menghilangkan nilai pahala puasa? Karena kalau kita main HP itu nggak bisa buat semenit 2 menit, ada aja masuk sendiri dia, berkurang nilai pahala puasa kita. Sampai nanti sore cakap botol, merepek, pahala kita. Akhirnya gitu puasa kita batalkan, masuk waktu maghrib. Kalau Allah boleh membuka nilai catatan puasa kita, nol. Itu dia. Padahal sesungguhnya ibadah Ramadan ini pahalanya besar sekali, bahkan dirahasiakan oleh Allah. Lalu oleh Nabi rahasia itu dibuka oleh Nabi. Ternyata pahalanya bagi orang yang suka berpuasa itulah dia surga. Yang bahkan kalau orang suka beramal dengan amalan puasa, enggak hanya Allah, dia masuk lewat pintu rayyan. Ibadah kita juga, Bu, ibadah kita itu kan macam-macam. Ada jenis ibadah. Yang pertama, ibadah itu modalnya berat dan melaksanakannya berat. Itu jenis ibadah pertama. Bagaimana itu, Ustaz? Modalnya berat, melaksanakannya juga berat. Apa contohnya? Contoh yang pertama, kalau ibadah itu berat, modalnya berat, bangun masjid. Bangun masjid itu berat. Ibadah biasa. Membangun masjid itu ibadah. Bahkan orang yang secara khusus dia bangun masjid di dunia ini, Allah akan memberikan istana buat dia di surga. Kan masjid gak harus besar, tapi di dalamnya banyak orang yang bisa sembahyang, sholat, bangun masjid, ibadah. Modalnya berat, berat. Kenapa? Kita harus banyak uang untuk membangun satu masjid. Itu jenis pertama. Yang kedua, jenis
ibadah itu di dalam Islam ada jenis ibadah yang modalnya ringan saja, melaksanakannya yang berat. Itulah dia puasa. Puasa itu modalnya namaitu sallallahu alaihi wasallam. Artinya niat. Kan ringan modalnya. Kenapa melaksanakan puasa itu menjadi berat, Ustaz? Karena banyak orang yang puasa, tapi marah terus. Ada orang yang dia puasa, tapi waktu di kantor habis dibentak-bentak orang. Macam orang tak puasa. Kan banyak model orang. Jadi susahnya, beratnya melaksanakan ibadah puasa, walaupun modalnya ringan saja, esensi daripada pelaksanaannya itu sanggup enggak kita menahan diri dari hal-hal yang bisa membuat halangi puasa itu enggak hilang. Ini mungkin berat. Karena yang harus puasa itu bukan cuma mulut, tapi seluruh anggota tubuh kita. Dan kita tahu itu. Lalu kemudian ada jenis ibadah yang modalnya ringan, melaksanakannya juga ringan. Islam menyebutnya dengan kalimatut thayyibah, ucapan-ucapan baik, ringan dia, yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jumpa sahabat, jumpa kawan, assalamualaikum Pak, itu ibadah. Mengucap salam itu ibadah, dan dia ringan saja. Jangan kita menyangka bahwa nggak usah negur, assalamualaikum, nggak apa-apa. Kita menegur orang dengan salam, dan kita tegur saudara kita tidak dengan salam, itu nilainya beda. Dapat nikmat, alhamdulillah. Terkejut, astagfirullah. Dapat musibah, innalillah. Melihat sesuatu, kagum kita, takjub kita dengan yang kita lihat, subhanallah, masya Allah. Ucapan-ucapan baik yang diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tak perlu syarat doa. Kita nggak harus ambil wudhu kalau ingin mau berzikir. Zikir aja langsung. Ini jenis-jenis ibadah dalam Islam. Maka itu apa yang kita harus lakukan agar Ramadan kita ini menjadi Ramadan, menjadi puasa yang berkualitas. Perbaiki ibadah kita selama di bulan puasa, di bulan Ramadan. Satu kali Imam Ali ditanya oleh seorang sahabat, wahai Ali, bagaimana pendapatmu ketika Allah menjadikan bulan itu 12 bilangan bulan? Allah nyatakan di dalam Al-Quran, inna iddatas syuhuri inda Allah 12 syahra fi kitabillah. Sesungguhnya Allah menjadikan bilangan bulan itu dalam setahun 12 bulan ketika Allah jadikan langit dan bumi. Bulan mana yang paling bagus wahai Ali? Karena ketika sahabat bertanya, ketika itu Ali yang jadi pemimpin khalifah. Kata Imam Ali, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bulan yang paling baik adalah Ramadan, karena semua ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah. Semua pintu-pintu kebaikan dibuka oleh Allah, dan ampunan Allah dibuka selebar-lebarnya. Maka kalau ada seorang hamba yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah ketika Ramadan itu, menjadi orang yang celaka. Pesannya celaka. Nah, tidak ada bulan lain selain Ramadan yang sepanjang harinya dibukakan pintu maghfirah, pintu ampunan dari Allah. Hebat Ramadan. Maka kalau orang-orang soleh itu, kalau
bisa Ramadan ini jangan cepat-cepatlah berakhir. Anak-anak aja kalau kita tanya, Bu, kalau kita tanya anak kita, enak Ramadan nak? Enak, kenapa? Banyak kue dibuat mama. Itu anak-anak aja. Nah, karena itu ketika Imam Ali mengatakan Ramadan menurut baginda Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi bulan yang paling baik, paling istimewa. Tapi kalau aku ditanya bulan apa yang paling baik, aku akan menjawab bulan ketika engkau taubat, Allah terima taubat kita. Ada kadang waktu kita bertaubat, minta ampun sama Allah, tidak mengulanginya lagi. Kadang-kadang doa itu tidak langsung dikabulkan Allah. Kapan? Nanti waktu kita mati. Nanti waktu kita masuk dalam surga. Itu kata Imam Ali. Maka apa arti yang beliau katakan? Bulan ketika engkau taubat, Allah terima taubat. Jangan tunggu Ramadan baru bertaubat. Jangan tunggu Ramadan baru datang ke masjid. Jangan tunggu Ramadan baru kita beribadah. Kan ibadah di bulan Ramadan itu banyak. Karena varian ibadah banyak di dalam. Itu kata Imam Ali. Kita tahu bahwa Ramadan bulan yang mulia, tapi sayangnya banyak di antara kita yang tidak meningkatkan kualitas iman kita di bulan Ramadan. Lalu kemudian apa yang harus kita lakukan terakhir? Supaya Ramadan kita menjadi Ramadan yang berkualitas. Setelah tadi kita mempersiapkan diri kita untuk banyak beribadah, lalu kemudian dengan banyak ibadah itu kita isi dia dengan ilmu. Beribadah dengan ilmu supaya kualitas ibadah Ramadan kita baik. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuun wal ladziina la ya'lamuun." Wahai Muhammad, katakan kepada umatmu bahwa tidak sama beribadah orang yang punya ilmu dengan ibadah orang yang tak memiliki ilmu. Maka kata para ulama, syarat diterimanya ibadah harus punya ilmu. Lalu kemudian apa lagi? Kita beramal itu dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat subuh yang Allah muliakan. Kita mendapatkan sertifikat takwa dari Allah setelah kita melaksanakan ibadah puasa itu merupakan makam terbaik dari makam-makam yang ada. Makam takwa itu merupakan makam paling tinggi di antara makam-makam yang lain. Itu dia. Dan kita berharap mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik. Kita berdoa kepada Allah agar kita dapat jumpa lagi dengan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum nafsi wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.